Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran atau biasa yang disebut dengan RPP PAI dalam kurikulum 2013. Kelompok kami berjumlah ada 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Ahmad Uzaini, dan 3 teman orang saya, ada Viva Harisminanti, Agnes Nilakisti, dan juga Zulfa Roli Alifah. Nah, pokok pembahasan kami nanti mengenai apa itu kompetensi inti, kompetensi dasar, dan juga indikator. Pembahasan yang kedua, nanti ada pengembangan dari KI, KD, dan indikator tersebut. Yang ketiga, nanti pembahasannya ada praktik pada RPP PAI kurikulum 2013. Oke, kita langsung saja memasuki pembahasan yang pertama, yaitu kompetensi inti. Kompetensi inti berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 itu adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki setiap peserta didik pada jenjang kelas atau program yang menjadi landasan pengembangan kompetensi dasar. Kompetensi inti atau KI ini merupakan bentuk perubahan dari standar kompetensi pada kurikulum sebelumnya, yaitu KTSP. Nah, KI ini berfungsi sebagai unsur pengorganisasi kompetensi dasar atau yang disingkat dengan KD. Kompetensi inti ini dirancang dalam 4 kelompok yang saling berkaitan, yakni ada KI 1 yang artinya itu yang berkenaan dengan sikap spiritual atau keagamaan. Kemudian ada KI 2 yang berkaitan dengan penerapan pengetahuan atau disebut dengan keterampilan. Yang KI 2 itu berkenaan dengan sikap sosial. Kemudian yang KI 3 berkenaan dengan pengetahuan, dan yang keempat itu berkenaan dengan penerapan pengetahuan dan keterampilan. Nah, keempat kelompok tersebut itu menjadi acuan dari kompetensi dasar dan harus dikembangkan dalam setiap pembelajaran secara integratif. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada kompetensi dasar atau biasa disebut dengan KD. KD merupakan penjabaran dari masing-masing kompetensi inti yang memuat kemampuan spiritual, sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang akan diperoleh dalam proses pembelajaran. Kompetensi dasar adalah kemampuan untuk mencapai kompetensi inti yang harus diperoleh peserta didik melalui pembelajaran. Bisa juga dikatakan bahwa KD merupakan gambaran pokok materi yang harus disampaikan kepada peserta didik. Nah, dengan kompetensi dasar ini, seorang pendidik akan mengetahui materi apa saja yang harus diajarkan. Jadi dengan KD ini, seorang pendidik akan mengetahui materi apa saja yang harus diajarkan. Oke. Selanjutnya ada indikator. Jadi indikator ini adalah penanda pencapaian KD yang ditandai dengan perubahan perilaku yang dapat diukur mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator itu dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan kependidikan, potensi daerah dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan dapat diobservasi. Ada beberapa prinsip yang perlu dipertimbangkan dalam mengembangkan indikator. Prinsip yang pertama itu tuntutan yang dapat dilihat melalui kata kerja yang digunakan dalam KD. Kata kerja atau kata operasional yang digunakan dalam indikator itu harus berada di bawah level kognitif kata operasional kompetensi dasar. Terus
Yang kedua itu karakteristik mata pelajaran, peserta didik, sekolah, dan daerah. Yang ketiga ada potensi dan kebutuhan peserta didik, masyarakat dan lingkungan atau daerah. Dan yang terakhir ada pembelajaran dan penilaian abad 21. Nah, untuk materi pertama mengenai pengertian mengenai apa itu KI, KD, dan indikator, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk pengembangan KI, KD, dan juga praktik akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Nelagisti. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Mas Ahmad tentang poin B, yaitu pengembangan kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pendidikan agama Islam dalam kurikulum 2013. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang lebih dikenal dengan RPP merupakan bagian penting dalam pembelajaran yang akan dilakukan di dalam kelas. Dalam mengembangkan RPP, sangat perlu diperhatikan adalah mengkaji silabusnya terlebih dahulu. Dalam silabus, setiap materi pokok terdapat 4 KD, sesuai dengan aspek kompetensi inti. Guru sebagai tenaga pendidik profesional harus memiliki kompetensi yang mampu mengembangkan instrumen penilaian. Seiring dengan berkembangnya zaman dan ilmu pengetahuan yang semakin luas, terdapat isu terkini dalam dunia pendidikan modern, yaitu pembentukan Higher Order Skills Thinking, atau lebih dikenal dengan soal HOTS. Dengan diterapkannya kurikulum 2013 membawa konsekuensi terhadap guru, yang mana guru harus semakin berkualitas dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Terdapat 3 aspek dalam pengembangan kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator pendidikan agama Islam dalam kurikulum 2013, yaitu Lower Order Thinking Skills atau disingkat dengan LOTS. Yang kedua, Middle Order Thinking Skills atau disingkat dengan MOTS. Dan yang ketiga ialah Higher Order Thinking Skills atau yang disingkat dengan HOTS. Pengertian dari ketiga aspek tersebut akan dijelaskan oleh Mbak Zulfa. Saya Zulfa Rudli Alifah akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Agnes mengenai pengertian LOTS, MOTS, dan HOTS. Apa itu LOTS? LOTS merupakan kepanjangan dari Lower Order Thinking Skill, biasa disebut dengan keterampilan berpikir tingkat rendah. Sesuai dengan namanya, LOTS ini memiliki tingkatan yang rendah atau mudah. Dalam berpikir, kita tidak akan sulit dalam mengembangkan sebuah pertanyaan dan akan disesuaikan dengan materi yang akan dibahas dan tidak jauh berbeda dengan rumus yang akan diajarkan. Dalam hal ini, hanya melakukan 2 hal, yaitu mengingat dan memahami. Mengingat diartikan sebagai apakah kita bisa mengingat dan menghafal. Yang kedua, memahami diartikan sebagai apakah kita bisa menjelaskan apa yang kita ingat. Yang kedua yaitu MOTS. MOTS kepanjangan dari Middle Order Thinking Skill, biasa disebut dengan keterampilan berpikir tingkat menengah. Pada hal ini, MOTS memiliki tingkatan yang sedang. Sesuai dengan namanya, kita akan berpikir secara menengah atau bisa membuat otak kita lebih bekerja untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Dalam mengembangkan KD, MOTS memiliki sesuatu yang berbeda dengan tingkatan LOTS, karena pada hal ini akan memutarbalikkan sebuah materi walaupun hasilnya akan sama. Dalam MOTS, kita hanya melakukan 3 hal, yaitu mengingat, memahami, dan mengaplikasikan. Mengingat diartikan sebagai apakah kita bisa mengingat dan menghafalnya. Yang kedua, memahami diartikan apakah
kita bisa menjelaskan apa yang kita ingat dan untuk apa. Yang ketiga, mengaplikasikan diartikan sebagai apakah kita menggunakan atau menerapkan hal tersebut dengan baik dan benar. Yang ketiga yaitu HOTS. HOT kepanjangan dari Higher Order Thinking Skill, atau mempunyai arti keterampilan berpikir tingkat tinggi. Pada hal ini, HOT terletak pada tingkatan yang sulit, karena dalam pengembangan pertanyaan kita akan berpikir secara kritis dalam menjawab sebuah pertanyaan. HOT sangat berbeda jauh dengan LOTS dan MOTS, karena dalam ketiga hal ini hampir memiliki ciri yang sama dan dapat membingungkan bagi penjawabnya. HOTS didefinisikan sebagai kemampuan berpikir yang di dalamnya terdapat kemampuan berpikir kritis, logis, reflektif, metakognitif, dan kreatif. Dalam HOTS ini, kita hanya melakukan 6 hal, yaitu mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasikan. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, saya Akibaris Minanti dari kelompok 2 akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai poin C, praktek pada RPP PAI Kurikulum 2013 mengembangkan KD ke dalam beberapa indikator. Untuk syarat, ketentuan, serta langkah-langkah pembuatan indikator dapat dilihat di makalah. Di sini saya akan langsung kepada contoh dalam pembuatan indikator. Pada dasarnya, indikator itu berasal dari KD. Satu KD dapat dikembangkan menjadi 2 atau lebih indikator. Seperti di sini akan saya bacakan. Untuk KD 3.2, yaitu KD 3.2 itu berangkat dari KI 3, yaitu tentang aspek pengetahuan. Yaitu 3.2 menganalisa Quran Surat Al-Isra dan Quran Surat An-Nur serta hadis tentang pelarangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Dalam KD ini dapat dikembangkan menjadi 2 atau lebih indikator. Indikator yang saya buat 3.2.1 adalah menjelaskan Quran Surat Al-Isra, An-Nur serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang kedua, menelaah Quran Surat Al-Isra dan Quran Surat An-Nur serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Di sini kita ketahui KD 3.2 berangkat dari KI 3 tentang pengetahuan. Kata kuncinya adalah menganalisa. Menganalisa di sini terdapat dalam taksonomi Bloom itu di bagian analisis atau C4. Indikator kata kerja dalam indikator kata kerja operasional maksud saya yang bisa digunakan seperti menganalisis, mengaudit, memecahkan, menegaskan, mendekati, mendiagnosis, menyeleksi, merinci, menominasikan, dan lain sebagainya. Sudah saya lampirkan di dalam makalah. Di sini kami membuat indikatornya menjadi menjelaskan, di mana menjelaskan dalam hal indikator ini merujuk pada menganalisis atau poin analisis. Di sini contoh lain kita akan belajar dari KD 2.2 berangkat dari KI 2 yaitu tentang aspek sosial, yaitu menghayati pergaulan bebas dan perbuatan zina sebagai pengamalan Quran Surat Al-Isra dan Quran Surat An-Nur serta hadis yang terkait. Di sini kata kuncinya adalah menghayati. Jadi di sini jika kita lihat pada taksonomi Bloom dalam kata kerja operasional afektif masuk dalam A5 yaitu menghayati. Kata kerja yang dapat kita gunakan atau maksud saya kata kerja operasional yang dapat kita gunakan seperti mengubah perilaku, berharap mulia, mempengaruhi, mendengarkan, mengkualifikasi, melayani, dan menunjukkan. Dan kata kerja yang kami gunakan untuk indikator ini adalah 2.2.1 mencegah dari pergaulan bebas dan perbuatan zina sebagai pengamalan. Mencegah dari pergaulan bebas ini merujuk pada kata kerja operasional mengubah perilaku. Sedangkan untuk menerangkan pergaulan bebas dan perbuatan zina sebagai pengalaman Quran Al-Isra dan Surat An-Nur dan hadis terkait di sini adalah menunjukkan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.